Tidak terima disebut tumor kanker, Rusia akan jadikan Polandia sebagai Ukraina selanjutnya. Kritikan para pemimpin Polandia atas serangan Rusia ke Ukraina mendapat tanggapan keras dari Deputi Duma Negara Rusia Oleg Morozov. Di halaman Telegramnya, ia mengeluarkan peringatan pada hari Jumat 13 Mei bahwa komentar Morawiecki mendorong Moskow untuk meletakkannya di tempat pertama dalam antrian untuk denazifikasi setelah Ukraina. Dengan pernyataannya tentang Rusia sebagai tumor kanker, tentang ganti rugi yang harus kami bayar ke Ukraina, Polandia mendorong kami untuk menempatkannya di urutan pertama dalam antrian denazifikasi setelah Ukraina, tulis Morozov seperti dikutip dari Fox News Sabtu 14 Mei. Pada hari Selasa 10 Mei, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menulis kolom untuk Telegram yang isinya mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin dan propaganda yang dia sebarkan tentang perang di Ukraina. Ideologi Ruski Mir, Putin setara dengan komunisme dan nazisme abad ke-20. Ini adalah ideologi di mana Rusia membenarkan hak dan hak istimewa yang diciptakan untuk negaranya, kata Morawiecki. Atas nama ideologi ini, Mariupol dan lusinan kota Ukraina dihancurkan karena mengirim tentara Rusia ke medan perang, meyakinkan mereka akan superioritas mereka, mendorong mereka untuk melakukan kejahatan perang yang tidak manusiawi, pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan warga sipil tidak berdosa. Kita tidak boleh berada di bawah ilusi. Ini bukan kegilaan tetapi strategi yang disengaja yang telah membuka gerbang genosida. Ruski Mir adalah kanker yang memakan tidak hanya sebagian besar masyarakat Rusia, tapi juga merupakan ancaman mematikan bagi seluruh Eropa, tambah Morawiecki. Oleh karena itu katanya tidak cukup mendukung Ukraina dalam perjuangan militernya dengan Rusia. Kita harus membasmi ideologi baru yang mengerikan ini sepenuhnya, ujar Morawiecki. Dalam komentar baru-baru ini yang diterbitkan oleh situs web Pravda Rusia, Presiden Polandia Andrzej Duda mengatakan, kami sangat percaya bahwa komunitas internasional akan memaksa Rusia untuk membayar ganti rugi hanya untuk memulihkan apa yang hancur di Ukraina. Rusia kerahkan 4 kapal perang dan 2 kapal selam, seluruh Ukraina terancam. Rusia telah mengerahkan 4 kapal perang dan 2 kapal selam ke Laut Hitam. 6 kapal itu membawa lebih dari 30 rudal jelajah kaliber yang mengancam seluruh wilayah Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina mengkonfirmasi keberadaan kapal-kapal musuh yang berbahaya tersebut. Di wilayah Odessa, situasinya stabil dan terkendali. Kelompok Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam tidak berubah secara signifikan, menimbulkan ancaman serangan rudal. Ada juga aktivitas permusuhan di sekitar Pulau Zimini, kata juru bicara Komando Operasi Selatan Vladislav Nazarov di Telegram yang dilansir Uninformed Sabtu 14 Mei. Menurutnya, Rusia telah menciptakan pangkalan ofensif di Pulau Zimini dan mencoba mengacaukan situasi di Transnistria. Ada upaya untuk membakar komisariat militer di Tiraspol dan serangan palsu terhadap depot minyak. Mengguncang situasi harus menciptakan dasar untuk menuduh Ukraina melanggar batas wilayah Republik yang memproklamirkan diri itu, kata Nazarov. Menurut Nazarov, sekarang ada 4 kapal perang Rusia dan 2 kapal selam di Laut Hitam yang membawa lebih dari 30 rudal kaliber. Hal itu, lanjut dia, menimbulkan ancaman serangan rudal terhadap seluruh wilayah Ukraina. Selain itu, menurut data dari Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, musuh masih berencana untuk menyebarkan sistem rudal pertahanan udara
pansir dan sistem rudal permukaan ke udara Tor M2 di Pulau Zimini. Militer Rusia belum mengkonfirmasi tentang pengerahan 6 kapal militernya ke Laut Hitam. Namun Moskow selama invasinya telah menembakkan beberapa rudal jelajah kaliber yang menimbulkan banyak kerusakan di Ukraina. Kremlin tantang Inggris, serangan pada bisnis Rusia akan ada pembalasan. Inggris mengancam putaran baru perbatasan terhadap perusahaan Rusia dalam beberapa hari mendatang. London mengungkap apa yang disebutnya rencana invasi Rusia di tengah krisis Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan pada hari Senin bahwa rencana London menargetkan Rusia dengan sanksi tidak sah. Dia menyebut ancaman itu sebagai serangan terhadap bisnis. Menteri Luar Negeri Inggris berbicara tentang beberapa sanksi, tapi di sini saya pikir kita harus menyebut semuanya dengan nama yang tepat. Sanksi adalah sesuatu yang sah dan sesuatu yang secara resmi disetujui melalui keputusan Dewan Keamanan PBB. Dia menambahkan dalam hal ini kita berbicara tentang serangan terselubung terhadap bisnis. Menurut pejabat itu, setiap agresi semacam itu akan membawa tindakan balasan dari Moskow untuk melindungi kepentingan nasional Rusia. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andriy Kelin menekankan Inggris sekarang sedang mengejar garis agresif di Eropa mengenai situasi di Ukraina. Menurutnya, pernyataan tentang ancaman Rusia antara lain disebabkan masalah dalam negeri Inggris, baik politik maupun ekonomi. Outlet media Inggris sebelumnya melaporkan kabinet berencana mengumumkan babak baru sanksi terhadap Rusia pada 31 Januari, menargetkan perusahaan energi dan industri strategis. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Liz Truss menyatakan pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang baru di Parlemen Inggris dalam upaya memperluas daftar sanksi anti-Rusia. Ancaman datang di tengah memburuknya hubungan yang disebabkan krisis Ukraina, karena London terus menuduh Moskow merencanakan invasi ke Ukraina, berusaha memasang pemerintah boneka di Kiev. Moskow pada gilirannya mengecam tuduhan itu sebagai palsu, mengatakan eskalasi itu sengaja dibesar-besarkan Inggris dan Amerika Serikat yang merencanakan provokasi terhadap Rusia di Ukraina.